Seorang hamba itu harus bisa memposisikan diri. Kadang dia harus bersikap tegas dalam hidupnya, dan kadang dia harus bersikap lemah lembut. Itulah hamba. Kapan kita harus bersikap tegas? Satu, ketika mendidik anak. Tegas. 10 tahun tak sholat subuh, tegas. Tegas, Pak. Cara tegasnya bagaimana? Bapak dulu sholat. Itu dulu. Cara tegasnya begitu. Tegas dulu kepada diri sendiri. Ini enggak. Anaknya sholat. Bapak tidur. Nah, itu enggak tegas namanya. Itu namanya mencela-mencele, kata orang Medan. Anak disuruh dia sholat. Harus tegas. Kemudian pada saat apa lagi? Mendidik istri. Harus tegas. Kalau dia keluar tak berjilbab, suruh berjilbab. Kalau dia gara-gara pakai make up, tidak sholat zuhur, suruh wudhu. Biarkan hilang make upnya. Tegas. Kenapa tegas? Hamba. Apa tadi? Hamba sahaya, kemudian anak panah yang pendek dan lebar. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, lembut. Kapan kita harus lembut? Ketika seseorang sudah patuh terhadap agama. Anak yang sudah rajin ngaji jangan dibentak-bentak. Bagus itu. Jangan dibentak-bentak lagi. Anak yang sudah rajin sholat jangan dibentak-bentak. Lembut sama dia. Bapak salam dia, cium tangannya. Jangan terbalik. Mana yang betul? Kita yang cium tangan atau dia? Kita. Yang betul, itu yang ada hadisnya. Selama dia belum berdosa, salam tangannya cium. Sebelum dia mumayyiz, sebelum dia dewasa. Kalau sudah dewasa, baru terbalik. Supaya tumbuh rasa harga diri. Itu bentuk kelembutan ke anak-anak. Itu pernah itu sering itu. Saya salam anak-anak, saya cium. Kata mamanya, ayahnya, jangan dicium Ustaz. Memang begitu ajarannya. Nah, mengajarkan kelembutan. Nah, itu sebabnya Nabi saat melihat orang ibu-ibu, Nabi menggendong anaknya, tiba-tiba bayi itu kencing di pangkuan Nabi, ibu itu merenggut anaknya dengan kuat. Nah, kata Nabi begini, baju yang dikencinginya ini bisa dibersihkan, tapi renggutanmu yang kasar itu bisa berdampak negatif terhadap masa depan dia. Nah, jadi harus lembut ke anak-anak yang sudah patuh. Nah, begitu juga kepada orang yang sudah menjalankan agama. Jangan keras-keras, Pak. Nah, tapi sekali lagi ada saatnya tegas. Itulah dia hamba. Itu makna-makna. Ustaz, ada makna lain? Ada. Hamba itu maknanya yang keempat boleh juga artinya alat. Alat. Berarti kalau kita baca Iyyaka na'budu, artinya itu ya Tuhan, saya bersedia menjadi alat bagimu. Alat. Alat itu apa? Yang bisa digunakan oleh tuannya sesuka hati tuannya. Bapak punya pisau di rumah, pakailah pisaunya. Suka-suka hati, yang penting bertanggung jawab. Pas diarahkan ke leher kambing, tanggung jawab. Pas diarahkan ke leher orang, tanggung jawab juga. Nah, itulah dia kalau kita punya alat. Bapak yang punya mesin babat di rumah, alat. Dibabat ke rumput, tanggung jawab. Tapi kalau digunakan membabat tanaman orang, tanggung jawab. Namanya alat, bisa kita gunakan sesuka hati. Nah, kita ini bapak-bapak, alat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bisa berbuat sesuka hati kepada kita. Suka-suka dia. Itu tak sholat-sholat, dikasihnya kaya, suka-suka hati dia. Ada itu. Itu makin rajin sholat, makin miskin. Nah, tahankan. Suka-suka hati Tuhan. Dulu dia sebelum bertaubat, banyak duitnya. Setelah bertaubat, makin miskin dia. Nah, biarkan. Suka-suka hati Tuhan. Karena kita alat. Jangan pernah protes-protes ke Tuhan. Makin susah hidup kita ini. Yang perlu kita lakukan, berusaha sesuai dengan yang diperintah Tuhan. Itu saja. Kalau berusaha sudah maksimal, sudah optimal, tetap miskin, tetap rezeki tak jelas, sadarilah, iyyaka na'budu. Kita ini hanya alat. Alat saja di dunia ini. Nah,
Itulah yang Bapak baca sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebabnya banyak peristiwa di satu daerah terjadi, tsunami contohnya, mati ribuan ratusan ribu orang karena mereka itu alat Tuhan, alat pendidikan bagi orang yang masih hidup. Hei manusia, kamu ambil iktibar atau tidak dengan kejadian? Jadi tidak bisa kita protes. Kenapa itu dimatikan Tuhan banyak-banyak? Karena dia sudah mengikrarkan dirinya, iyyaka na'budu, alat. Nah, ini kalau disadari, Pak, tenang kita menghadapi hidup ini. Tenang kita, karena kita adalah alat Tuhan di dunia ini. Jangan jadi alat nafsu, susah kehidupan ini. Jangan jadi alat harta, susah kehidupan ini. Jangan jadi alat istri, susah kehidupan ini. Harus kita yang ngatur. Jangan jadi alat pangkat, jabatan, repot menghadapi hidup ini. Karena dalam sholat sudah dibaca, iyyaka na'budu. Kita ini jadi alat Tuhan. Sholat dibaca terus, diresapi bahwa saya ini adalah alat Tuhan, bukan alat siapa-siapa. Itulah Pak tafsirnya. Ada lagi yang lain, kita cukupkan dulu sampai di situ. 10 menit lagi, insyaallah. Nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ini sering keliru ini dipahami orang. Dulu waktu COVID itu, yang kita takut hanya Allah, tidak boleh takut kepada COVID. Itu keliru itu. Kalau begitu, berangkat sekarang ke rel kereta api, yang mau berangkat itu ke Rantau Parapat, berdiri di relnya itu, baru bilang begini. Saya hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada masinis. Apa yang terjadi? Datang ambulan menjemput mayat, meninggal satu di dekat lapangan Merdeka. Kenapa begitu? Kita seringkali keliru memahami teks-teks agama. Betul, hanya kepada Tuhan kita minta tolong. Tapi itu baru satu ayat. Ada ayat yang lain. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan juga sabar itu makhluk, was-shalah, salat itu juga makhluk sebagai penolong. Berarti tadi betul hanya minta tolong kepada Allah, tapi Tuhan juga suruh kita minta tolong kepada yang lain. Ada juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wahai manusia, saling tolong menolonglah kamu mengerjakan kebaikan dan dalam takwa. Hadis Nabi juga, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Seorang hamba itu dalam pertolongan Tuhan selama dia menolong saudaranya. Tolong menolong. Ada juga unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu baik ketika dia berlaku zalim atau dizalim. Kan? Tolong menolong. Jadi Bapak-bapak sekalian, ada dalam hidup kita ini yang disebut dengan sunnatullah. Ada yang disebut dengan inayatullah. Apa itu sunnatullah, Ustaz? Hukum-hukum, kebiasaan-kebiasaan Tuhan yang berlaku di alam raya. Api biasanya membakar, ada sistem di situ. Hati-hati. Air yang besar biasanya menghanyutkan, hati-hati, ada sistem di situ. Air yang terlalu dingin, kalau dimandikan bisa buat kita beku dan mati. Hati-hati, ada sistem di situ. Kalau di jalan tol, disebutnya lari 100, kemudian kamu buat lari 400. Hati-hati, ada sistem di situ. Jangan dibilang, lari 400 pun kalau Tuhan bilang tak mati itu. Hati-hati, ada sistem di situ. Dia bilang juga, kalau belum ajal itu tak mati, nah, dilompatnya dari lantai 9, mati. Hati-hati, ada sistem di situ. Semua kebiasaan Tuhan yang berlaku di alam raya ini namanya sunnatullah dalam agama. Jangan pernah kita sebut
Saya berserah diri kepada Allah, kapanpun mau mati, pasti mati. Betul itu satu sisi. Tapi Allah juga mengatakan, yamhullah ma yasha' wa yuthbit. Dia bisa menghapus takdir yang sudah ditetapkannya dan membuat takdir yang baru dalam kehidupan. Kalau kita berusaha, namanya itu sunnatullah. Umurmu 90 tahun, betul. Tapi kalau kamu rajin bersilaturahmi, ku tambah umurmu. Ada kan begitu kan? Umurmu 80 tahun tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi kalau kamu berdoa minta panjang umur, ku kabulkan doamu, ku tambahi jadi 81 tahun. Sunnatullah, ada sistem. Jangan sedikit-sedikit semua masalah dilaporkan ke Tuhan. Belum dia kerja lagi. Kenapa nggak kerja hari ini? Semua sudah diatur Tuhan. Iya, semua diatur Tuhan, tapi kau nggak khawatir dirimu. Nah, itu problem itu. Dalam beragama itu. Ada itu, semua rezeki sudah diatur Tuhan. Betul. Tahu nggak kamu berapa aturannya? Nggak tahu. Karena nggak tahu, ikuti sunnatullah. Sistem. Bekerjalah. Ada sunnatullah. Ketika menyembah Tuhan, tidak ada hak veto. Mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inayatullah. Sistemnya namanya inayatullah. Tidak ada begini dalam Al-Quran. Kalau tak bisa hari ini menyembah Allah, besok sembah pohon. Tidak ada. Kalau hari ini tak sempat sholat 5 waktu, menyembah Allah, besok sembah sapi. Tidak ada di Al-Quran. Tapi yang ada, kalau tak bisa minta tolong langsung kepada Tuhan, tolong menolong kamu sesama hamba. Jadi dalam penyembahan, tidak ada hak veto mutlak. Tapi dalam tolong menolong, ada diveto oleh ayat-ayat yang lain. Sehingga berjalan kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak, jangan pernah berpikir bisa hidup sendiri di dunia. Harus bermasyarakat. Saya hanya dekat kepada Allah. Insya Allah Tuhan menyelesaikan segala urusan saya. Nah, betul. Biasanya, semakin baik hubungan seseorang kepada Tuhan, kalau dia tidak peduli masyarakat, buruk hubungannya kepada manusia. Dan biasanya, semakin baik hubungan seseorang kepada manusia, semakin buruk hubungannya dengan Tuhan. Minum tuak, ayo rame-rame, yang penting orang senang. Itulah dia. Jadi padukan dalam hidup ini dua, Pak. Ada yang disebut inayatullah, pertolongan Tuhan yang tidak ada sistem, dan sunnatullah, pertolongan Tuhan yang di dalamnya ada sistem. Harus begitu beragama ini. Kalau tidak, keliru. Dia terlalu ekstrim. Saya tak butuh Tuhan, salah. Semua serba Tuhan, salah juga. Harus pandai-pandai. Itulah beragama dengan cerdas. Nah, tahu dia bahwa dia ditugaskan Tuhan di dunia ini untuk bekerja, berusaha dan berdoa. Kalau tidak berhasil, baru dia bertawakal. Dulu, di waktu Nabi Musa menyeberangkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, kemudian ditunjuk oleh Musa alaihissalam, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, itulah negeri yang kita tuju, ardal muqaddasah, Palestina, yang harus kamu lakukan hanya berperang. Kata mereka, inna fiha qauman jabbarin. Di situ ada orang kuat, tak berani kami. Kemudian dia katakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi kamu wahai Musa dan Tuhanmu. Kalian dua saja yang berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini duduk. Duduk-duduk kami. Kalian yang kerja sama Tuhan, kami duduk-duduk di sini. Jadi kalau ada orang saat ini, Pak, dia minta ke Tuhan, habis itu dia duduk tak kerja, itu mirip umat dari Musa itu. Namanya Bani Israel. Itu yang perang-perang itu di sana sekarang. Jangan dicontoh itu. Itu karakter mereka itu mau enaknya aja dalam kehidupan ini. Kita harus banting tulang dalam hidup ini. Fa idza faraghta fansab.
Setelah selesai satu pekerjaan, kerjakan yang lain. Nah, termasuk malam ini, sudah capek-capek, satu hari ini kerja, diundang pula mengaji malam ini. Tapi datang dia. Berarti dia tidak umat Nabi Musa yang diseberangkan di Laut Merah. Berani dia bercapek-capek. Mudah-mudahan ayat yang kita baca itu dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjalar ke dalam kehidupan kita. Ada di darah kita bahwa dalam hidup ini ada saatnya menyembah dan ada saatnya harus bekerja sama dengan orang lain. Perbaikilah itu Pak, dua-dua, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia. Harus sejalan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.